Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya. Insyaallah pada video kali ini saya akan mencoba sharing yang berkaitan dengan wakaf ya. Jadi topik kita masih berkaitan dengan wakaf, yaitu pembiayaan umat yang berkelanjutan ya. Jadi ini salah satu dari dampak besar ya dengan wakaf gitu ya. Dengan adanya wakaf, dampak yang sangat besar adalah bahwasanya untuk kedepannya, jika wakaf ini digalakkan dengan baik, insya Allah umat Islam ini akan memiliki sumber pendanaan yang sangat maksimal insya Allah, yaitu menggunakan wakaf produktif ya sebagai salah satu solusinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan berkaitan dengan apa itu wakaf, kemudian sejarah, kemudian manfaat dan sebagainya. Pada video kali ini ya, wakaf itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Wakaf saat ini ya, dengan adanya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian juga adanya peraturan Menteri Agama, peraturan Badan Wakaf Indonesia, semuanya mendukung agar wakaf ini dapat dimanfaatkan, dapat diproduktifkan dengan sebaik-baiknya. Kedepannya banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi ya, khususnya dalam filantropi Islam, wakaf, zakat, infak, sedekah, dana sosial, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira menurut teman-teman kekuatan apa ya, atau hal apa yang bisa dilakukan ya dari skema wakaf ini ya, atau yang dihasilkan dari wakaf ini. Nah, kedepannya jika wakaf ini dikelola dengan baik ya, akan menjadi sustainable Islamic financing. Dalam hal apa? Kita bisa lihat contoh. Oke, kita tahu ya, ini adalah beberapa alur ya. Nanti sebelum kita masuk ke contoh, ini beberapa alur terlebih dahulu bagaimana wakaf itu dikelola ya. Baik itu wakaf tunai atau cash wakaf, kemudian juga wakaf benda tidak bergerak, tanah, bangunan, kendaraan dan sebagainya, maupun wakaf bergerak selain uang. Nah, jadi jika teman-teman ya wakif ya ingin mewakafkan harta, baik itu uang ya, tanah, bangunan dan sebagainya, itu diserahkan kepada atau diamanahkan kepada lembaga nazir ya, yang menerima, dan tidak hanya menerima, mencatat, tapi nazir berkewajiban untuk mengembangkan secara produktif ya. Agar apa? Agar ya tidak terjadi aset wakaf yang tidak produktif ya, yang nganggur ya. Sehingga kita lihat ya, kalau berupa bangunan ya, bangunan itu rusak. Kalaupun berupa tanah ya, tanah itu ditumbuhi semak ilalang ya, semak belukar dan sebagainya, sehingga itu sangat disayangkan sekali. Maka nazir berkewajiban, bertanggung jawab untuk selain menerima ya, mengadministrasi, kemudian juga berkewajiban untuk mengembangkan aset wakaf tersebut secara produktif ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan namanya surplus wakaf ya teman-teman. Pada video sebelumnya sudah saya singgung terkait dengan surplus wakaf. Nah, ini surplus wakaf ini yang nantinya ya, yang akan disalurkan, yang akan didistribusikan ya, kebijakannya terserah nazir mau berapa persen
Ya, intinya dari surplus wakaf ini 10% itu menjadi hak nazir. Kemudian untuk 90% yaitu diserahkan, misalnya ada nazir yang memiliki kebijakan 10% untuk nazir karena sesuai amanah undang-undang, kemudian 40% untuk biaya operasional, maintenance dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya sisanya 50% itu disalurkan kepada mauquf alaih untuk sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Coba kita renungkan dan kita bayangkan teman-teman semua, jika hal ini, ya, skema wakaf ini, kemudian juga kesadaran masyarakat terhadap wakaf ya terjadi, kemudian dikelola oleh nazir yang profesional, ya, sehingga menghasilkan surplus wakaf yang maksimal pula, ya, insya Allah ya masyarakat umat ini akan memiliki pembiayaan, akan memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena wakaf tadi, ya, wakaf adalah tetap, ya, yang dikelola atau yang diwajibkan, ya, kita untuk mengembangkannya. Jangan sampai justru, ya, wakif mengamanahkan harta bendanya kepada nazir tapi tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan kompeten, tidak dikelola dengan profesional. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Makanya insya Allah pada video berikutnya ya, nanti akan kita sharingkan terkait dengan kompetensi nazir dan lain sebagainya, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil contoh misalnya, ya, kesehatan. Bagaimana surplus wakaf itu disalurkan di bidang kesehatan, sehingga rumah sakit tersebut pembiayaan sumber utamanya, ya, selain iuran atau selain biaya pendaftaran dari peserta, dari pasien, ya, tapi bagaimana nasib, ya, untuk pasien yang kurang mampu, ya, yang kurang mampu. Oke, sekarang mungkin sudah ada BPJS dan sebagainya, ya, tapi dengan adanya surplus wakaf ini akan lebih membantu, ya, pasien yang duafa, pasien yang tidak memiliki biaya lebih untuk berobat, ya, gaji dokter, ya, kemudian operasional dan sebagainya itu bisa menggunakan surplus wakaf. Pendidikan misalnya, ya, untuk pendidikan, ya, dengan surplus wakaf ini insya Allah tidak akan terjadi lagi anak-anak yang putus sekolah, ya. Insya Allah akan banyak sekali beasiswa yang bisa diberikan kepada anak-anak kita, ya. Tentunya ini memerlukan, ya, perencanaan yang bagus, kemudian juga memerlukan kesiapan kita, nazir, semua pihak untuk melaksanakan ini semua. Kemudian juga dalam bidang sosial, ya, bantuan-bantuan sosial sifatnya, ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan surplus wakaf. Kemudian juga ekonomi, ini sangat penting juga, ya. Selain zakat, wakaf juga bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, ya, dengan pemberian modal, ya, ada pelatihan dan lain sebagainya, sehingga insya Allah, ya, perekonomian umat ini akan membaik. Perekonomian umat ini insya Allah akan maju, sehingga diharapkan umat Islam di Indonesia wabil khusus dan umat Islam di dunia, ya, itu memiliki kekuatan ekonomi. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak, ya, the power of wakaf itu sangat besar sekali, ya. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mewujudkan itu semua. Pemerintah, ya, praktisi, lembaga nazir, akademisi, seluruh komponen masyarakat, tokoh agama bersatu, kemudian mewujudkan ini semua, insya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, insya Allah ini terjadi. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian video singkat, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan sharing terkait dengan wakaf pada video berikutnya insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.